Tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB gugur usai militer Israel menyerang markas United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Pada laporan awal yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Indonesia, terdapat satu prajurit yang gugur bernama Praka Farizal Ramadan dan tiga prajurit lainnya terluka karena serangan artileri tidak langsung mengenai posisi kontingen Indonesia di dekat Acit Al-Qusair Minggu 29 Maret 2026. Kemudian, menurut laporan terbaru UNIFIL mengungkap terdapat dua prajurit TNI di pasukan perdamaian yang gugur saat menjalankan tugas di Lebanon Selatan, Senin 30 Maret 2026. Keduanya bernama Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan. Kejadian ini merupakan serangan kedua terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB dalam 24 jam terakhir. Keduanya dilaporkan sedang melakukan patroli di dekat Bani Hayyan sebelum kendaraan yang mereka gunakan terkena serangan bom. Tak hanya itu, serangan itu juga melukai dua prajurit lainnya, termasuk salah satunya menderita cedera parah. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan, insiden yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI di tengah meningkatnya intensitas pertempuran di wilayah tersebut. Dia menegaskan, Kementerian Pertahanan dan TNI terus berkoordinasi dengan markas besar UNIFIL guna memastikan keselamatan seluruh personel serta menjamin penanganan terbaik bagi para korban. Kementerian Pertahanan menyebut keselamatan pasukan perdamaian harus menjadi prioritas utama. Seluruh pihak yang terlibat dalam konflik diharapkan menghormati hukum humaniter internasional serta menjamin keamanan personel penjaga perdamaian. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bela sungkawa mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang tengah bertugas menjadi pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Sugiono mengecam keras serangan Israel yang dinilai telah meluas hingga wilayah Lebanon Selatan. Dia menegaskan pentingnya langkah deeskalasi untuk meredakan ketegangan. Sugiono mengatakan pemerintah Indonesia telah meminta UNIFIL untuk melakukan investigasi menyeluruh guna mengungkap penyebab insiden gugurnya prajurit TNI tersebut. Selain itu, Sugiono menyampaikan bahwa pemerintah telah menugaskan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Beirut untuk terus memantau kondisi para prajurit serta mengurus proses pemulasaraan jenazah prajurit yang gugur. Terbaru, Sugiono mendesak Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat menyusul gugurnya tiga prajurit TNI bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Dia meminta investigasi yang cepat, transparan, dan menyeluruh atas insiden tersebut. Ungkapan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya seorang prajurit kita atas nama Praka Farizal Ramadan yang bertugas sebagai kontingen UNIFIL di Lebanon. Beliau gugur, kemudian ada juga tiga rekannya yang luka, satu luka berat, saat ini masih koma. Kemudian meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini, dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Kepala Operasi Perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix mengatakan UNIFIL saat ini tengah menyelidiki penyebab dan kronologi insiden tersebut. Lacroix mengecam rentetan insiden yang berdampak terhadap pasukan perdamaian PBB. Dia pun menegaskan pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran serangan. That hit a UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayyan in Sector East. Two more peacekeepers were injured, one seriously. The origin of the explosion has not been determined. Yesterday, a peacekeeper of the Indonesian contingent was killed in an explosion inside the UNIFIL base in Et Taib, also in Sector East. Another peacekeeper was critically wounded and was evacuated to a hospital in Beirut. I express my deepest condolences to the families of the fallen peacekeepers and the government of Indonesia, and I wish a full recovery to those injured. We strongly condemn these unacceptable incidents, and peacekeepers must never be a target. UNIFIL is investigating these incidents to determine the circumstances of these tragic developments. We also remain seriously concerned about several aggressive incidents against UNIFIL peacekeepers in the past couple of days. All acts that endanger the peacekeepers must stop.
and all actors must adhere to their obligations to ensure the safety and security of the peacekeepers at all times. The inviolability of United Nations installations must be respected. Our peacekeepers remain on the ground, carrying out Security Council mandated tasks in these extremely dangerous conditions. You can imagine that they are constrained in what they do, but they continue to do whatever is possible for them to do. The women and men of UNIFIL demonstrate utmost courage and commitment to advancing international peace and security, far away from home, and of course we express our deepest appreciation to them. I reiterate the Secretary General's appeal to all sides to cease the fighting. Only the full implementation of Security Council Resolution 1701 by both parties will enable a long-term solution to the conflict. Dia menegaskan keutuhan PBB harus dihormati. Pasukan penjaga perdamaian tetap berada di lapangan dan melaksanakan tugas yang diamanatkan Dewan Keamanan. Dia turut mengulangi seruan Sekretaris Jenderal PBB kepada semua pihak untuk menghentikan pertempuran. Menurutnya, hanya implementasi penuh resolusi Dewan Keamanan 1701 oleh kedua belah pihak yang akan memungkinkan solusi jangka panjang untuk konflik tersebut. Senada, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres turut mengutuk pembunuhan terhadap prajurit TNI anggota pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL. Guterres menyerukan seluruh pihak untuk menjunjung tinggi kewajiban masing-masing untuk mematuhi hukum internasional serta memastikan keselamatan dan keamanan personil dan properti PBB. Demikian headline iNews.id hari ini. Ikuti terus perkembangan berita-berita terkini di iNews.id. Saya Aditya Pratama, sampai jumpa.